Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Zahra Queen Channel. Nah, hari ini Zahra tuh nggak bakal bahas kisah sahabat ataupun kisah-kisah hijrah lainnya. Hari ini Zahra akan bahas tentang pengalaman-pengalaman mistis yang pernah Zahra alami. Nah, dulu pas kuliah, jadi di kampus itu kan ada 5 lantai, kampus itu 5 lantai. Pas di belakang kampus ada jalan setapak sekitar 1 meter lebih. Nah, di samping jalan setapak itu ya udah langsung kosan aku. Jadi kosan aku tuh 2 lantai. Nah, jadi kayak kampus jalan kosan. Jadi pas di belakang kampus kosan aku, teman-teman. 2 lantai dan itu nyeremin sih. Dan pengalaman mistis ini bukan cuma aku yang rasakan di kosan itu, tapi hampir semua anak kos, bahkan semua sih anak-anak kos di situ pernah merasakan hal-hal mistis. Nah, hampir semua merasakan hal-hal mistis. Dan aku sering banget. Jadi dalam 1 minggu itu pasti merasakan hal-hal mistis di kosan itu. Bahkan dalam 1 minggu itu bukan cuma 1 kali, tapi berkali-kali. Jadi aku yang paling sering. Ada juga yang namanya pokoknya aku sebut aja I. Nah, I ini juga sering banget merasakan hal-hal mistis yang sampai ngeliat gitu. Jadi kami ini bukan indigo, tapi penampakan itu jin-jin itu sering menampakkan dirinya kepada aku dan si I dalam wujud yang nyermin. Nah, pernah satu malam aku sama temenku, aku punya sahabat di kampus dulu namanya Uswah. Nah, Uswah ini kan dulu kami satu kosan, satu kamar malah. Nah, waktu itu kamar kita di bekas garasi yang dijadiin kamar. Jadi pokoknya kita kamar pertama lah ya, kamarku yang bekas garasi ini. Terus di luar itu udah teras rumah. Satu malam aku nih kan di dalam kamar itu, di kamar kami cuma ada 1 kasur kecil yang memang muat untuk 1 orang. Tapi karena aku dan Uswa kecil-kecil, jadi bisa muat untuk 2 orang, aku dan Uswa. Nah, kasur 1 orang ini aku lagi baring gitu kan. Terus emang malam dan lagi sepi, banyak anak-anak kos yang gak ada di kosan hari itu, malam itu. Jadi aku nih sambil main HP, kan. Jadi dalam keadaan lampu udah dimatikan, tapi karena di ruangan lain lampu masih nyala, jadi kamar kita tetap terang juga meskipun lampu di kamar kita dimatikan. Nah, posisinya aku baring di atas kasur, Uswa di bawah di lantai. Nah, jadi nampak di aku, teman-teman. Jadi nampak di aku itu ada, pas di belakang pintu ada sosok perempuan. Tapi perempuannya ini aku nggak lihat wajahnya ya. Jadi wujud wajahnya aku nggak lihat, cuma datar doang. Tapi badannya, rambutnya semuanya kelihatan, kecuali wajahnya. Jadi wajahnya datar. Bayangin lu ngelihat perempuan dengan wajah datar, coy. Jadi wajahnya datar. Terus satu. Terus yang kedua ada sosok hitam gede di depannya sosok perempuan itu. Nah, jadi kan di belakang pintu itu ada sosok perempuan yang tanpa wajah itu berdiri kan. Nah, di depannya, pas di depan perempuan itu ada sosok hitam gede dan makin lama makin menghampiri Uswa gitu loh. Jadi kayak merangkak gitu deketin Uswa. Terus setelah itu aku kan gak berani bilang ke Uswa kan kalau ada yang deketin dia. Soalnya kalau aku bilang pasti Uswa lompat dan aku pun jadi makin takut, karena posisinya waktu itu aku udah merinding parah. Jadi aku diam aja. Tapi aku tanya Uswa, aku bilang gini, Uswa, kamu baik-baik aja? Maksudnya mastiin dia baik-baik aja atau enggak nih? Soalnya dideketin sama yang mistis-mistis itu kan, yang sosok hitam gede itu kan deketin dia. Terus Uswa bilang, iya, aku baik-baik aja. Nah, setelah menjawab dia baik-baik aja, dia terusin main handphone. Aku juga jadi main handphone gitu, biar nggak ngelihat 2 sosok yang ada di kamar kami. Nah, 5 menit kemudian kan
pas aku setelah nanya Uswa, memang sosok hitam gede itu deketin Uswa terus, jadi nggak berhenti. Tapi aku takut kan, aku juga jadi merinding dan aku nggak mau lari. Soalnya kalau aku lari, mau lari kemana? Ada sosok perempuan dijagain pintu, ya Allah cuy. Waktu itu aku belum seperti sekarang ya, belum hijrah. Setelah itu 5 menit gue main handphone, Uswa tiba-tiba nangis. Aku tanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Uswa bilang, aku ketindih, aduh, sambil nangis-nangis gitu kan. Kayak, oh, ya udah nggak apa-apa, lanjut gitu loh, lanjut. Jadi dia ketindihan, jadi sosok hitam gede itu aku kira cuma deketin buat apa, ternyata memang bener nindihin Uswa dong. Dan gue nggak lihat lagi kan, karena fokus main handphone, emang ngalihin perhatian di handphone waktu itu. Nah, setelah itu besoknya aku nggak beritahu Uswa nih, jadi aku ngelewatin malam sendiri dengan penuh ketakutan. Aku nggak beritahu Uswa sama sekali. Besoknya aku baru bilang, Uswa, sebenarnya tadi malam aku ngelihat ini. Aku ngelihat bukan genderuwo, aku ngelihat sosok perempuan tanpa wajah berdiri di belakang pintu, dan memang ada sosok hitam gede ngerangkak deketin kamu, perlahan deketin kamu. Makanya aku tanya, kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik aja, aku tanya gitu. Itu salah satu pengalaman yang nyeremin. Dan bukan cuma itu teman-teman, masih ada lagi. Nah, bukan cuma Uswa doang nih yang ngerasain kan. Nah, satu ketika jadi aku punya sahabat. Jadi selain Uswa ada Inka, ada Fani, ada Ita juga, ada Nelly. Tapi malam itu kita cuma berempat, ada Inka, Fani, Uswa, dan aku. Nah, di dalam kamar itu aku lagi baring, terus Uswa lagi di kamar aku yang masih di bekas garasi itu. Uswa lagi melakukan aktivitas lah di kamar. Terus Fani di pintu, jadi tepat di depan pintu kamar aku tuh ada tangga untuk ke lantai 2. Nah, Fani di pintu berdiri sambil menghadap ke tangga. Terus Inka di dalam kamar juga melakukan aktivitas apa gitu. Nah, tiba-tiba kita lagi ngobrol, Fani bilang gini. Tapi Fani ini memang agak lambat menangkap ya teman-teman. Fani bilang gini, ih, itu orang kenapa jalan tembus tembok? Bayangin, dengan santainya dia ngomong, itu orang kenapa jalan tembus tembok? Inka ini orang yang super penakut sama hal-hal demikian, langsung lari ke atas tempat tidur, yang tempat tidur itu sebenarnya cuma cukup untuk satu orang, kita jadi berempat karena Uswa pun lompat ke tempat tidur itu, dan posisinya aku lagi di tempat tidur kan. Uswa lompat ke tempat tidur, Inka lompat ke tempat tidur, dan Fani pun lompat ke tempat tidur. Bayangin Fani dengan polosnya ngomong gini, ih, itu orang kenapa jalan tembus tembok? Jalan tembus tembok, emang seserem itu kosnya kita. Nah, itu aja sih kisah mistis, pengalaman mistis part 1 di kos belakang kampus. Untuk pengalaman mistis lainnya masih ada di vlog-vlog selanjutnya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.